Namun Wal, baru aja Didi ini kembali kian sehat, Didi pun harus mengalami suatu pengalaman yang menyeramkan lagi Wal. Jadi belum sampai sini aja gangguannya Wal. Karena dibilang di awal video tadi, Didi ini bisa dibilang sensitif dan disukai sama makhluk goib. Jadi banyak banget pengalaman yang dilalui oleh Didi ini, pengalaman-pengalaman horor. Jadi belum selesai ini udah ada lagi, dan ini menurut Didi yang paling menyeramkan. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama A di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah dan rahmatnya selalu ya Wal. Aduh, hari ini panas Wal. Jadi maklum ya kalau misalnya keringatan ya. Jujur panas banget di Samarinda ini. Panas banget. Ini padahal udah panas ya di luar ya. Ini lampu 2 ke A lagi. Jadi kayak Tapi ya, kali ini kita mendapatkan cerita baru dari salah satu kawan kita yang menceritakan pengalamannya disembunyikan oleh hantu, Wal. Nah, penasaran kan kisahnya gimana, Wal? Sebelum itu, ngopi dulu. Panas. Oke, Wal, kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawan kita yang bernama Pak Didi, Wal. Halo Pak Didi, terima kasih Pak Didi telah mengirimkan cerita Anda ke KKN. Ke Ngopi juga tentunya ya, segmen KKN. Itu. Jadi Wal, kisahnya Pak Didi ini dialami oleh beliau pada saat beliau masih kecil. Sekitar tahun 84-85an lah Wal. Jadi Wal, Pak Didi ini bisa dibilang sensitif lah terhadap hal-hal goib. Bisa dibilang Pak Didi ini baunya sangat disukai oleh makhluk-makhluk goib atau dedemit-dedemit gitu Wal. Jadi Wal, kisah ini dimulai saat Pak Didi, kita panggil saja Didi ya tanpa mengurangi rasa hormat, dialaminya saat Didi ini masih kecil Wal. Jadi Wal, Didi ini terlahir sebagai anak yang ya seperti kita, normal, sehat gitu kan. Dan tentunya kelahiran Didi ini disambut baik oleh kedua orang tuanya yang sangat menantikan seorang anak Wal. Sekian tahun pun berlalu Wal. Didi ini makannya tuh kuat Wal. Tapi orang tuanya tuh ngeh bahwa Didi ini walaupun makannya kuat, namun Didi ini kian hari makin berkurus terus Wal. Terheran-heran lah kedua orang tuanya Didi ini Wal. Nah kebetulan ibunya Didi ini kerja di sebuah apotek Wal. Jadi ibunya Didi ini membawa Didi ke seorang dokter. Dikasih vitamin-vitamin dengan harapan si Didi ini balik normal lagi Wal, berat badannya Wal. Walaupun sudah dibawa ke dokter, dikasih vitamin dan lain-lain, berat badannya Didi ini nggak berubah-ubah, makin kurus malah Wal. Setiap harinya tuh makin kurus. Karena melihat kondisinya Didi ini kian hari makin mengurus gitu, jelas khawatir lah orang tuanya ini. Nah, kedua orang tuanya Didi ini mendengar saran dari tetangga dan kawalan-kawalannya itu, disuruh menemui orang pintar Wal. Jadi Wal, setelah dibawa ke orang pintar tersebut, si Didi ini dibilang kena yang namanya itu isap buyu Wal. Nah, sekedar informasi aja Wal, menurut kepercayaan orang Kalimantan, isap buyu itu semacam hantu Wal yang suka ganggu anak kecil. Yang biasanya juga suka ngisep darah anak kecil. Jadi anak kecilnya itu bisa jadi pucat dan kayak kurang gizi gitu Wal. Jadi Wal, setelah Didi itu dibawa berobat kepada orang pintar tersebut, hari demi hari Didi pun makin sehat Wal. Dan akhirnya Didi itu udah sehat kembali gitu makin udah gemoy lah bisa dibilang, udah baik, udah berat badannya sesuai dengan yang dimakan gitu bisa dibilang ya, sehat walafiat lah. Namun Wal, baru aja Didi ini kembali kian sehat, Didi pun harus mengalami suatu pengalaman yang menyeramkan lagi Wal. Jadi belum sampai sini aja gangguannya Wal. Karena dibilang di awal video tadi, Didi ini bisa dibilang sensitif dan disukai sama makhluk goib. Jadi banyak banget pengalaman yang dilalui oleh Didi ini, pengalaman-pengalaman horor. Jadi belum selesai ini udah ada lagi, dan ini menurut Didi yang paling menyeramkan. Jadi setelah beberapa bulan Didi sehat Wal, seperti biasanya Didi dan orang tuanya Didi ini mengunjungi rumah kakeknya Didi lah, yang ngumpul-ngumpul dengan sepupu keluarga gitu, ngumpul keluarga gitu Wal. Ya seperti biasa Didi pun bermainlah dengan sepupu-sepupunya. Mereka main-main senang-senang, ya kayak layaknya anak kecil gitu Wal kalau ketemu dengan sepupu yang akrab gitu. Nah menjelang maghrib pun sepupu-sepupunya Didi ini
disuruh masukkan lah ke rumah. Ya wajar lah, kan udah mau maghrib ya, apalagi bentar lagi mau sholat maghrib. Dan dulu juga dibilangin kalau maghrib itu jangan keluar-keluar ya. Seperti biasanya mereka pun bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib bersama kakek Wal. Nah, setelah selesai sholat maghrib nih Wal, biasanya cucu-cucunya Kai ini salimlah kepada Kai gitu kan. Nah, setelah salim pun mereka baru sadar, Didi nggak ada di antara mereka tuh, nggak ada Didi Wal. Didi tuh hilang Wal. Didi tuh nggak ada di antara mereka Wal. Dipanggil-panggil lah si Didi ini. Ya siapa tahu pas sholat kan lagi ngacir kemana gitu kan. Biasa anak kecil gitu kan. Mucil juga biasanya ya. Setelah lama dipanggil-panggil, si Didi ini nggak ada kelihatan juga Wal. Akhirnya masing-masing dari mereka ini mencarilah keberadaan si Didi ini kemana gitu kan. Hilangnya Didi ini membuat heboh seisi rumah Wal. Maka tadi itu baru aja bermainan sama sepupu-sepupunya kan. Setelah dicari di sekeliling rumah Wal, akhirnya keluarganya Didi ini melaporkan kehilangannya Didi ini ke tetangga-tetangga gitu Wal. Kenapa diberitahukan kepada tetangga-tetangga Wal? Nah biasanya waktu zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya HP gitu kan. Jadi kalau ada kayak sesuatu hal yang tidak wajar gitu Wal, biasanya diberitakan lewat kentongan ronda gitu Nawal. Jadi keluarga Didi ini ramai-ramai lah dengan tetangga mencari keberadaannya si Didi ini. Sampailah ke jam 11, Didi pun masih belum ketemu Wal. Nah setelah dirasa cukup lama mencari Didi ini Wal, tidak jauh dari kerumunan warga tersebut, kakeknya Didi ini duduklah di teras beliau gitu kan, sambil ngucapin doa kali ya. Terus beliau itu sambil niup-niup gitu kan. Liur, droplet. Entah apa yang dilakukan beliau saat itu Wal, akhirnya kakeknya Didi pun berdiri Wal dari teras dan memberitahukan bahwa coba cari Didi di rumah. Sontak tidak menunggu lama Wal, orang tuanya Didi pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari si Didi. Dan taulah Wal, taulah, orang tuanya Didi ini menemukan Didi di bawah meja, meringkuk, pucat, dan kayak shock gitu Nawal. Dan yang lebih membingungkannya lagi Wal, ditemukannya Didi ini agak aneh Wal. Karena Didi itu kayak dilumurin sama lendir gitu Nawal, kayak air liur gitu Nawal. Sontaklah melihat anaknya yang kayak gitu, kedua orang tuanya Didi pun bergegas untuk mengambil Didi dari bawah meja gitu Wal. Jadi Wal, setelah kejadian tersebut, Didi pun shock lah ya, berbulan-bulan itu diam aja terus kalau ditanya tentang kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut Wal, Didi ini yang awalnya aja udah sensitif Wal dan udah harum, jadi lebih sensitif lagi dan peka terhadap makhluk-makhluk goib gitu Wal. Bahkan sampai dewasa pun, sampai sekarang kata Pak Didi nih ya Wal, beliau itu masih saja diganggu oleh makhluk-makhluk dedemit Wal. Karena ya kejadian tersebut jadi lebih sensitif dan jadi lebih harum Wal. Dan kata Pak Didi juga Wal, cerita ini beliau itu tidak ingat. Tetapi beliau itu diingatkan oleh salah satu sepupu beliau yang menceritakannya kepada beliau. Jadi Pak Didi ini bilang, saya aja tidak ingat, tapi saya itu diingatkan oleh sepupu saya sendiri Wal. Gitu. Panas. Jadi Wal, itulah kisah dari Pak Didi. Terima kasih Pak Didi telah mengirimkan kisah Anda ke Ngopi Kakak segmen KKN. Terima kasih. Dan mohon maaf Wal, kalau misalnya AA ini agak ngeblank saat syuting karena ini panas banget. Bener, itu ada lampu di situ, juga ada lampu di sini yang just, apalagi di luar tuh panas banget. Tapi ada suatu pesan yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa kalau udah sore atau maghrib-maghrib itu kan nggak usah lah kita bermainan di luar rumah gitu kan, karena biasanya orang-orang zaman dulu kan bilangnya banyak setan lewat dan lain-lain kan. Dan menurut AA ini kisah Pak Didi ini lumayan menarik. Ini juga diberitahu oleh Pak Didi bahwa sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang seperti ini lagi yang dari pengalaman beliau. Nah, tapi itu nanti kita ulik lagi di segmen dan episode berikutnya. As always guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Dan tolong push like, subscribe, dan notification buttonnya, serta share video ini. Dan kalau misalnya ada cerita yang ingin kalian sampaikan ke kami, atau ingin kami ceritakan, kirim di email dan atau komentar saya di kolom komentar, dan nanti akan kami baca dan akan kami rapikan. As always, wah, terima kasih. Ini panas banget. I'll see you guys in the next video di Ngopi selanjutnya. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Panas.
Tar closingnya gimana? Closingnya bagusnya gimana ya closingnya? Nah, terheran-heran lah orang tuanya Didi ini. Kebetulan juga ibunya Didi ini kerja di sebuah apotek, Wal. Jadi Didi ini dibawalah ke apotek. Nah. Tar. Terheran-heran lah kedua orang tuanya Didi ini, Wal. Nah, kebetulan ibunya Didi ini kerja di